di revisi yang terbaru ini sebenarnya rapid test itu tidak dipakai untuk diagnostik lagi. Makanya sekarang kita pun yang istilahnya massal mendeteksi di pasar, di rapid semua itu nggak kita kerjakan lagi karena memang tidak efektif dan tidak dipakai sebagai alat diagnostik gitu ya. Tetapi dalam kondisi tertentu masih bisa dipakai. Contohnya ya kayak tadi itu untuk penerbangan itu masih diwajibkan karena kita kalau mempersyaratkan swab nanti orang ribut lagi kan gitu. Kemarin di rapid saja kemarin sempat ribut kan harganya mahal gitu. Kemudian keluar edaran 150 ternyata sih pada umumnya sudah bisa mengcover harga itu karena belakangan ini memang sudah banyak rapid yang keluar harganya murah 80.000, 70.000 kalau dijual 150 ya masih untung-untung tipis lah karena kan harus pakai ada jarum suntik, ada APD kan, nah jadi klinik tuh untungnya untung tipis lah. Makanya Pak Bambang tuh kemarin, nah ini mohon maaf nanti Menteri Kesehatan ya, Pak Bambang Dirjen tuh mundur setelah dia ngasih surat edaran itu 150.000 tak masuk akal waktu itu ya. Waktu itu orang membeli rapid test tuh rata-rata modalnya udah 300-an ribu. Udah 300.000, enggak orang tarik 400 itu menurut kami wajar karena udah pakai APD, pakai apa kan waktu itu. Nah itulah salahnya pemerintah tak siapkan dulu rapid test yang murah, bikin edaran. Nah harusnya kan siapkan dulu yang murah-murah itu ada, tersedia banyak, baru buat edaran. Sempat waktu itu kan banyak orang yang tidak mau melakukan rumah sakit banyak yang tidak mau melakukan. Nah kemudian untuk dulu seperti gitu, tadi ya memang segitu. Kemudian syarat penerbangan itu memang masih berlaku sampai sekarang belum ditarik. Jadi wajib untuk penerbangan itu melakukan rapid. Nah kalau seperti yang kami jelaskan tadi, kalau untuk rapid yang reaktif itu memang sudah kita suruh orangnya untuk tidak melakukan penerbangan. Ya, cuma kan orang kadang-kadang coba lagi yang lain. Ada yang sampai berkali-kali dia coba sampai dapat negatif sudah 4 kali reaktif. Yang kelima baru dapat dapat yang non reaktif. Yang kelima itu dia sodorkan. Padahal dia tidak tahu jaringan kita di seluruh Batam ini yang melakukan rapid itu begitu ketemu yang reaktif langsung lapor ke tim kita. Gitu. Terkoneksi ada data. Begitu ketemu kita langsung notis ke bandara, notis ke KKP dan TNI di sana yang jaga TNI, Pak Wardoyo itu. Jadi begitu dia monitor, dia langsung cek manifest, ada nih jam terbang sekian, nah kami ini. Begitu ketemu di situ, kita udah kasih tahu dia ada 4 kali reaktif misalnya, yang kelima non reaktif itu langsung kita angkut ke Galang dan orang biasanya kalau dari TNI yang ini tak ada yang berani melawan. Ke Galang sekali lagi ya guys. Hati aja. Jadi kalau udah disuruh jangan terbang, ya jangan terbang dulu lah gitu. Sambil ini itu kayaknya banyak yang nanya, boleh di share di siang mungkin ya, biar Dokter Didi bisa jawab ya. Banyak yang nanya Dok di Facebook Live. Yang mau nanya silakan bertanya ya. Udah ada ya? Coba ini. Sambil ngobrol kita ada ini. Novian Prayogi. Gara-gara COVID nih saya dan keluarga takut kemana-mana Pak, termasuk rumah sakit. Sekarang banyak petugas medis dan pelayan positif COVID-19. Tadi sempat ini ya. Bagaimana memastikan petugas-petugas medis dan pengunjung aman berobat ke rumah sakit di Batam? Iya nih. Betul. Jadi gini, soalnya sekarang berita yang lagi berapa hari terakhir kan petugas medis yang di rumah sakit yang banyak yang positif. Kalau yang di Batam sih nggak, kemarin Tanjung Pinang sampai ditutup kan rumah sakit. Itu Tanjung Pinang juga kan. Jadi kalau di Batam kita sudah perintahkan ke seluruh rumah sakit kan melakukan rapid test secara, walaupun ini tidak ini ya, yang tak bergejala itu tetaplah kita lakukan secara reguler. Mereka melakukan secara reguler. Ada yang mungkin 2 mingguan dilakukan rapid test. Nah begitu ada misalnya riwayat kontak dengan konfirmasi, walaupun dia memakai APD tapi tidak APD level 3. APD level 3 itu yang kayak astronot yang lengkap itu. Kalau yang level 2 itu hanya memakai baju gaun kayak kamar operasi yang warna hijau itu. Kalau kayak kita ini APD-nya level 1 nih yang paling rendah ya, pakai ini. Nah, itu kalau yang level 2 terkontak dengan itu kita langsung swab. Walaupun tanpa gejala, karena itu SOP-nya seperti itu. Jadi untuk perlindungan karyawan rumah sakit insya Allah sudah berjalan dengan baik. Nah, bahkan nih ada beberapa rumah sakit kita nggak tahu ya di Batam nih apa ada yang enggak, malah pengunjung itu mereka rapid gitu. Pengunjung yang mau berobat di rapid. Bukan hanya di termogan. Termogan itu kan jelas lah ya, termogan. Malah dia mempersyaratkan rapid dulu. Itu kan memberatkan pengunjung juga, tapi kan supaya sama-sama aman mau berobat
ya di rapid gitu. Kalau rapidnya non reaktif baru dia boleh masuk ke rumah sakit. Mungkin kasih tips lah dok, maksudnya sekedar tips ya. Kita mau dia sakit nih, udah harus banget ke rumah sakit. Kadang kita juga nggak mau ke rumah sakit gara-gara takut itu. Iya. Dia harus bagaimana dok? Apa? Ya sebetulnya kalau kita memakai APD yang standar seperti ini, kacamata ini juga berguna ya. Berguna kacamata. Bukan hanya untuk bergaya-gaya. Emang nggak kelihatan dok. Iya. Jadi ini juga cukup membantu. Yang mikirnya dengan memakai masker aja, kalau misalnya khawatir menyentuh-nyentuh yang tidak ya pakailah sarung tangan misalnya, itu udah cukup aman. Jadi jangan terlalu parno sekali dengan ini rumah sakit ya. Iya, tidak mudah kok menularnya, bukan mudah banget gitu. Kalau kecuali kita nggak pakai masker berdekatan sama orang. Nah contohnya kemarin yang kasus Pak Gubernur kan banyak yang berdekatan, bersalaman dan lain-lain tuh yang dekat-dekat situ nggak ada yang banyak negatif. Iya, terus Pak Wali apa segala macam itu. Betul rame. Padahal Pak Wali waktu itu tidak termasuk kategori close contact dan tidak bergejala, jadi sebenarnya nggak di swab. Tapi beliau ya itu karena kesadaran sendiri aja minta di swab biar maksudnya orang ribut-ribut nih pada diam. Ya dia dengan sukarela mengajukan diri volunteer untuk di swab. Jadi kalau untuk rumah sakit yang nggak usah khawatir, petugas kita di sini nggak ada yang mati sampai ini karena COVID, nggak ada. Dengan saja. Itu pun karena kontak dengan pasien yang terkonfirmasi, jadi nggak ada akibat dia melakukan pelayanan yang sampai positif tuh nggak ada. Pelayanan standar ya nggak ada. Kalau aku ini masker, kacamata, pakai topi, lengan panjang dok, karena saya ada jadwal rutin ke rumah sakit gitu. Jadi gitu pulang masukin mesin cuci, ganti dan mandi. Itu sekarang malah nggak terbukti itu. Nggak terbukti itu ya? Baju itu nggak terbukti. Kalau dulu awal kita ya sepatu buka di luar ya kan? Iya benar. Langsung buka baju mandi itu nggak terbukti. Oh jadi belum. Malah sekarang orang makin paham ya dengan COVID ini. Harusnya kita ya boleh sih nggak takut, tapi kewaspadaan tetap dijaga. Yang itu tadi masker. Oh jadi gitu dok, jadi nggak ini maksudnya kan kalau harus masuk rumah di disinfektan. Enggak, disinfektan itu malah kalau kan nggak boleh untuk orang itu, kalau untuk barang boleh. Kalau untuk orang kan nggak dianjurkan sekarang. Nah, kalau ada yang masih pakai kayak gerbang desinfektan tuh kasih tahu kita aja, kita bongkar dengan gugus tugas biasanya. Masih ada dok? Masih, kalau ada laporkan, nanti kita minta tolong gugus tugas kecamatan dibongkar. Ada supermarket yang masih pakai kan kita kasih tahu camatnya, biasanya langsung dibongkar. Nggak dianjurkan lagi untuk manusia itu. Untuk barang boleh, barang disemprotkan, kalau orang nggak lagi. Barang benda mati ya? Iya. Baru tahu tuh. Iya. Ada lagi? Igede Abirama. Sore Pak Didi, saya mau rapid test di Batam ini, di mana saja rapid test yang murah? Ya, Pak Igede, Pak Igede. Jadi sekarang ini umumnya semua klinik dan rumah sakit sudah rapid test yang murah. Tapi kalau ada satu yang sempat dilaporkan ke Ombudsman, saya nggak mau sebut rumah sakitnya, di sekitar Batam Kota. Sempat dilaporkan ke Ombudsman karena menariknya 450.000. Kita sudah kasih tahu direkturnya juga, jadi tolong jangan seperti itu. Tapi umumnya sekarang klinik murah. Tapi kalau nanti saya sebut nama klinik nanti dibilang saya promosi. Tapi sebagian besar umumnya mayoritas sudah 150.000. Baik klinik yang gede ngetop gitu kan, maupun yang klinik kecil itu sudah harganya 150.000 ya. Sudah dicek aja Pak, banyak klinik di Batam. Kalau ke puskesmas gratis asal bergejala. Yang misalnya ada batuk pilek kan, itu gratis. Nah. Kalau ke puskesmas ya dok? Iya, ke puskesmas ada batuk pilek, demam itu gratis. Rapidnya gratis, nggak ditarik bayar. Nah, itu program. Banyak tahu nggak nih ini program? Iya program. Tapi kalau nggak ada gejala minta di rapid ya nggak bisa. Nanti kami pertanggung jawabannya susah kan gitu. Yang pura-pura demam sama batuk loh. Iya. Ya, pura-pura batuk aja kan bisa. Mau berangkat kok. Masuk puskesmas pura-pura batuk. Jangan-jangan malah langsung dibawa ke Galang. Makanya nggak usah buang-buang. Ada lagi banyak ini. Ismail bin MD Yusuf, salam Bapak, ingin tahu aja di sana ada nggak lockdown Lockdown ya? Dari Johor Bahru. Maksudnya di Batam di lockdown nggak? Ya nggak ada Pak Ismail, nggak ada. Cuma gini, kalau orang dari luar negeri, baik itu WNA maupun WNI, setiap masuk ke pelabuhan kita di Batam ini kan ada di Batam Center, itu pintu masuknya wajib di swab. Sementara menunggu hasil swab itu karantina, bisa mandiri. Kalau yang punya duit bisa ke Haris, Vista. Kalau yang nggak punya duit bisa ke hotel-hotel yang budget. Atau kalau mau yang free ke Galang. Benar. Kalau mau ke Galang free.
Enggak, aku serius nih Pak. Maksudnya serius. Enggak, maksudnya tadi yang maksudnya rumah sakitnya hanya Haris itu Pak. Maksudnya hotelnya hanya Haris saja kalau mau. Kalau yang kita tunjuk itu Haris sama Vista. Oh iya itu tuh. Aku sama Mas ini tuh Pak gitu. Iya, karena di hotel lain boleh nggak gitu? Hotel lain sih mereka belum nggak siap. Yang kemarin yang kita udah tinjau itu Haris sama Vista yang udah siap. Kalau hotel-hotel budgetnya itu kayak bis atau apa itu udah siap juga. Oke. Makanya kalau yang mau free tadi ya itu tadi ke swab kan 3 hari keluar. Itu keluar kita lepaskan kasih surat keterangan rapidnya, swabnya kita keluarkan. Itu swab ya dok ya, bukan rapid ya? Bukan, kalau PMI sama warga negara asing itu wajib swab kalau masuk ke Batam, ke Indonesia lah kalau mau. Iya, kayak teman-teman dari Johor banyak yang pengen kesini. Iya, tidak karantina lama, cukup hasil swab keluar, udah bisa jalan-jalan di sini. Makanya datang aja ke sini, Pak Ismail. Pak Ismail tadi ya. Iya. Ke Batam aja. Iya. Pastiin sehat. M Hibron, Pak Didi dokter kandungannya. Iya, betul saya dokter kandungan. Di mana dok sekarang? Kayaknya istrinya lagi hamil. Udah istri ya? Iya, jarang-jarang dokternya itu kepala dinas kan. Wah, besok kalau punya anak lahiran, ini dulu yang lahirin kepala dinas kesehatan. Gimana dok? Mungkin dia Pak Ibron nanti kalau ke praktek saya kasih diskon lah, free mungkin. Harga perkenalan kan gitu. Tuh. Saya prakteknya di ini Pak Ibron, 3 tempat. Yang pertama di klinik Panacea Tiban, kemudian rumah sakit ibu dan anak Mutiara ini di Batu Haji dan rumah sakit keluarga Usada di Botania ya. Tapi yang rutin itu di Panacea setiap hari rutin gitu. Tiban ya dok? Setiap hari ya. Kalau mau ke situ boleh saya kasih free Pak Ibron. Iya. Perkenalan ya. Iya. Jangan lupa bawa screenshot. Jarang-jarang dokternya itu kepala dinas ya. Ada Mina Rich, dok kemarin lagi sempat viral anak yang calon akpol, di Batam positif, tapi dia negatif tes ulang ya dok. Belum ada informasi selanjutnya apa alat tes itu berbeda dok? Kok bisa beda? Aduh, ini gimana ya? Iya. Ini sebenarnya agak sensitif nih, tapi saya coba bicara secara ini aja lah ya, secara umum ya. Ya, secara kesehatan ya. Ya, secara kesehatan. Jadi memang kemarin tuh ya 1 kali penilaian dari 1 kali swab. Kita sudah ngasih masukan juga kemarin begitu terjadi kasus ini, kita ngasih masukan kalau untuk hal-hal yang sifatnya menentukan seperti ini atau sensitif seperti ini, contoh orang mau kerja, ini kan untuk tes masuk kan, kita anjurkan mengambilnya itu 2 kali. Seperti kita mengambil kasus yang kita curigai kan 2 kali, hari pertama, hari kedua. Nah nanti kalau split salah satu positif, ya kita tetap menganggap positif, atau dua-duanya positif 2 kali itu, lalu kita ulang lagi seminggu. Nah gitu. Nah untuk kasus yang kemarin ini memang rata-rata itu semuanya pengambilannya 1 kali, 1 kali di 1 tempat saja. Nah ini mohon maaf lah nanti saya diciduk pula sama ini. Nah gitu. Jadi kemarin itu karena mereka mau mandiri, setelah dites itu mereka pada mandiri meriksa, termasuk pemeriksaan di klinik dan rumah sakit. Ternyata memang kemarin itu kita periksa, totalnya yang sudah kita periksa itu ada 8 atau berapa ya, dari 12 itu ada 8 yang sudah kita swab ulang, memang hasilnya negatif. Cuma kita nggak tahu kelanjutan kasusnya seperti apa. Termasuk kawan-kawan di BTKL nih, mohon maaf lah kemarin didatangi juga oleh pihak Polda gitu, karena mereka mengulangnya itu di BTKL kecuali satu itu mengulangnya 3 ya maaf, 3 itu mengulangnya di RSKI Galang, 3 kasus, yang 5 di BTKL gitu. Cuma hari yang beda, tempat pengambilan swab beda. Kemarin swab ulangnya itu di Aulbros. Kalau yang 3 orang di RSKI itu semua hasilnya negatif di RSKI dan BTKL. Makanya BTKL kan didatangi juga dari polisi kan untuk mempertanyakan, mencari keterangan, dan mereka menjelaskan secara ilmiah bisa saja terjadi seperti itu. Kalau diambil pertama positif, bisa saja 3-4 hari kemudian diambil dia negatif karena memang virusnya sudah hilang gitu. Jadi bisa saja kejadian seperti itu. Iya. Sebelum pertanyaan selanjutnya, aku mau tanya dok, apa pasien-pasien yang pernah terkonfirmasi positif, pasien-pasien COVID-19 yang sudah sembuh itu, apakah benar mereka mengalami penurunan fungsi paru-paru dok? Kan sempat ada informasi itu. Kalau dia tidak bergejala itu memang tidak ada efek. Tapi kalau sudah yang menengah dan sedang, menengah dan berat ya, itu paru-parunya sudah fibrosis dan sifatnya tidak irreversible, jadi tidak bisa kembali menjadi normal. Makanya kan sering kita baca viral di WhatsApp itu kan, ada dokter dari Cina mengatakan, makanya Anda jagalah kalau udah kena
percuma saja gitu, karena memang dia tidak bisa kembali seperti sedia kala. Seperti kayak kita luka ada baret gitu kan, itu kan nggak bisa kembali seperti sedia kala lukanya itu. Jadi yang sudah jaringan parut, istilahnya fibrosis paru-parunya itu memang otomatis paru-parunya mengalami fungsi penurunan. Jadi dia gampang sesak, walaupun dia sudah sembuh, ya tetap saja dia misalnya berjalan agak jauh atau lari dia nggak bisa, sesak dia napasnya. Artinya tergantung pasiennya ya? Betul, derajat pasiennya. Kalau dia tidak bergejala dan tidak kena paru-parunya atau ringan, itu relatif belum mengganggu kapasitas pernapasan. Itu sama ya, aku pikir semua yang udah. Iya, psikologis saja mungkin. Iya. Sama pertanyaan dari saya juga, katanya kalau misalnya udah sembuh nih dari COVID, nah itu bisa kena lagi ya dok? Nah, kalau kita lihat kejadian kemarin juga termasuk Menteri Perhubungan ya, kemudian yang di Batam, memang strain virus ini kan banyak ya strain. Jadi kayak kita orang nih lah, ada yang berkumis, ada yang tak berkumis, kita kulit hitam, kulit putih gitu kan, rambut keriting. Nah virus juga begitu dia perangainya, jadi tidak satu jenis, tidak satu strain. Nah diduga ini dugaan awalnya seperti itu, strainnya banyak, jadi kalau sudah kena satu strain dia tidak menjamin kekebalan untuk tidak terkena dari strain lain gitu. Tidak. Tapi kemarin kalau sekarang ini kita ada juga pendapat seperti ini, kalau kemungkinan terdeteksi lagi itu sisa-sisa virusnya itu masih ada di badannya, cuma sulit menjelaskannya seperti ini. Pada saat dia sembuh kita cek negatif PCR kan harusnya seluruh sisa virus di badannya kan sudah sudah habis, tapi kenapa muncul? Makanya kita aku lebih prefer memakai istilah reinfeksi. Di kita tuh ada kemarin 2 atau 3 gitu yang sudah sembuh, sempat positif lagi. Terus kemudian positif lagi pada saat dia mau terbang, dia cek reaktif. Waktu itu kita masih swab, kalau yang reaktif ternyata dia masih positif, rawat sembuh lagi gitu. Sembuh, dia udah pergi pun dia ke Jakarta, rapidnya sudah non reaktif. Jadi memang ada kemungkinan, tidak menjamin kalau sudah kena itu bakal gue udah kena, buka masker, gue udah kena gitu, nggak bisa, tetap juga bakal. Nggak usah aneh-aneh. Iya. Oke, ada yang nanya lagi, masih banyak yang ini. Iya. Ini banyak yang nanya, tapi sayang aja harus di ini ya. Iya, kita nanya dulu ya. Kita ini dulu, Chandra Sildra. Saya percaya corona itu ada dok. Iya, kita juga percaya. Cuman sekarang keterbukaan informasi terkait corona itu yang kurang dok. Menurut dokter kasus ini sama nggak sama kasus HIV? Soalnya kasihan dok yang positif atau negatif COVID tapi mereka sehat. Cuman mental dan sosial menjauhi dok. Emang penyakit ini aib ya dok? Iya. Nah itu sebetulnya itulah. Ini kan stigma masyarakat aja. Semua penyakit itu ya istilahnya nggak ada yang aib lah. Termasuk misalnya orang gangguan jiwa ya kan? Ya kan kita kan bukan maunya dia gangguan jiwa gitu. Jadi kita nggak perlu mengatakan ini aib. Nah cuma karena ini barangnya baru dan sangat menular ya, itu tadi stigma masyarakat tuh seperti menganggap COVID ini berbahaya dan mematikan sekali gitu. Padahal kalau kita lihat dengan kasus lain, contohnya kayak hepatitis itu lebih mengerikan lagi gitu. Hepatitis itu lebih mengerikan lagi. Sementara kita kan tidak begitu ini ya. Nah justru kalau masalahnya sekarang ini kalau COVID ini diumumkan, nah kalau HIV kan tidak. HIV itu malah dulu kalau kita ngambil sampel tuh istilahnya unlinked anonymous, jadi tidak dihubungkan dengan orang, termasuk yang mengambil sampel tidak tahu ini sampel siapa kalau dulu. Istilahnya unlinked anonymous dulu juga gitu. Nah belakangan HIV ini kan mulai keterbukaan juga, orang sudah tahu oh ini penderita ODA misalnya kan gitu. Cuma memang tak dinyatakan kalau orang yang HIV positif itu kan tidak dinyatakan dicap dia karena dia tak ada gejalanya kan tak ada. Nah kalau ini sebenarnya sama aja sih. COVID ini juga bukan aib sih menurut aku, jadi nggak usah terlalu cobalah nanti bayangkan kalau terkena ke diri kita, kalau kita mempersekusi orang, menganggap mengejek-ejek orang, membuli orang, nanti kalau kena ke kita atau keluarga kita gimana ya kan? Betul. Iya. Jauhi penyakitnya bukan orangnya ya. Betul. Sama itu semuanya. Ada lagi? Habis ya? Oke. Habis kalau kayaknya banyak, kalau ini nggak ini. Nanti nggak keburu dok ini. Ada yang ini lagi dok? Mungkin tips deh. Tips, iya, kita minta
Dokter Didi untuk ngasih tips. Iya, maksudnya kan kondisi yang udah nih kayak gini, maksudnya supaya kita jangan lengah. Iya. Jangan ini. Nah, itu dari dokter. Kan tadi saya juga banyak baru yang tahu tadi soal tadi. Ternyata saya salah juga ya pakai disinfektan sama lengan panjang kalau takut itu. Mungkin ada tips Dok buat teman-teman di Batam ini. Apa nih soal terkait dengan penanganannya? Kemarin sempat lengah lagi. Nah, gimana Dok? Ya, jadi ada dua hal utama lah kalau di kita itu kan. Yang pertama yang penting pencegahan. Kalau di kesehatan itu yang nomor 2 kemudian melakukan upaya promosi kesehatan. Nah, untuk pencegahan kan sudah sering digema-gemakan nih, pemakaian masker, social distancing, hand sanitizing dan lain-lain. Nah, itu kan upaya pencegahan. Nah, ini wajib lah, tolong diingatkan kembali dan jangan kendor, saling mengingatkan sesama kita. Jadi kalau ditegur tidak pakai masker oleh temannya jangan marah, ini kan untuk kebaikan bersama gitu. Jadi itu saja. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah upaya mempromosikan kesehatan diri. Jadi ya olahragalah, kemudian konsumsi makanan yang bergizi. Nah, kalau di era Covid ini yang kalau pakar-pakar dari Cina dari luar itu menganjurkan sih telur susu, yang murah sih telur kan gitu. Telur susu atau produk-produk turunannya, karena kan kalau di teorinya kemarin juga ada orang jual kayak sebangsa-bangsa yogurt gitu kan, susu yang difermentasi. Itu katanya dia merangsang flora usus itu yang mirip dia merangsang imunitas untuk di paru-parunya. Jadi kalau flora ususnya terangsang mengeluarkan zat yang untuk mempertahankan tubuh, otomatis paru-parunya juga ikut bertahan. Jadi produk susu itu bagus juga dikonsumsi kayak yogurt. Kalau sebut merek ya Yakult lah, ini bukan sponsor ya. Nah, itu bagus jadi olahraga, makanan yang cukup, istirahat cukup yang terakhir. Itu saja dua kelompok besar itu preventif dan promotif dikerjakan, ya insya Allah tidak sampailah kita terkena COVID ini sampai vaksinnya ditemukan, insya Allah diterapkan nanti di 2021. Itu aja. Dan terakhir untuk yang sudah terkena, nah ini bukan aib. Dan kalau ditemukan di saat gejalanya awal itu biasanya orangnya sembuh dan tidak ada gejala sisa seperti fibrosis. Jadi jangan takut atau jangan ini ya, kebanyakan sekarang ini kan kalau masalah tidak ngerti itu ada beberapa penolakan yang tidak mau dia misalnya di swab, tidak mau dikubur secara ini COVID. Nah itu sebaiknya jangan seperti itu, karena kalau seandainya dia positif dibawa ke rumah, nanti itu ada pidananya gitu. Ada pidananya. Kalau terbukti nanti mayat yang dia bawa ke rumah ini positif dan menularkan ke orang, bahkan orangnya sampai mati, ini orang-orang yang bawa pulang paksa ini akan dipidana. Kayak di Sulawesi kan ditangkapin semua. Ternyata positif, dia bawa pulang paksa ditangkapin. Dan kita di Batam sudah berupaya oleh Kapolres yang lama kemarin Pak Purwadi kan, kita sudah diskusi, kita usahakan untuk kasus yang perlu cepat itu BTKL bisa mengerjakannya, RSKI juga bantu mau malam jam berapa, kalau terutama keluarga yang tidak kooperatif. Jadi di Batam konflik boleh dikatakan sudah minimal lah, boleh dikatakan tak ada, karena kita sudah memakai sistem pemeriksaan cepat tadi itu. Kalau yang kooperatif, dia dijelaskan dia mengerti, ya udah nggak ada masalah, tinggal di pulasara secara COVID. Jadi tolong bantuan kerjasamanya lah. Untuk hal-hal begitu, itu mungkin yang terakhir ya tetap kooperatif, terus kalau bisa ya nggak usah keluar kalau misalnya nggak perlu. Benar. Benar. Tetap di rumah saja kalau misalnya nggak penting-penting banget. Ya. Kalau selama ini kita ada sering dengar istilah tadi, kalau saya mau kasih penanganan yang dokter sampaikan soal tipsnya tadi, kalau kemudian ada istilah PSBB, ada lagi ternyata ada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Dari makanan yang kita makan, terus perilaku kita, dan yang penting masker. Ya, gitu ya Dok, masker ya. Physical distancing. Ingat, wabahnya itu belum berakhir dan nggak tahu kapan juga ini selesai, nggak jamin Desember atau awal tahun. Jadi kita semua tetap harus jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih juga untuk Rexfin ya. Kita disupport oleh Rexfin ya. Iya, kita disupport oleh Rexfin. Nih, ada proyeknya di The Residence namanya. The Residence punya Rexfin ya. Iya, itu ya. Jadi tetap betah di rumah di Residence. Gara-gara Rexfin kita bisa hadirkan dokter Didi. Kita bisa jadi langsung Rexfin ya.
Didi dikasih diskon ini mau beli rumah nih. Belum ada rumah di Batam soalnya. Belum ya. Nah itulah Rexfin lah nanti ya. Saya mungkin marketingnya langsung dengan Pak Didi. Iya. Makasih Rexfin support kita, apalagi ini tentang isu-isu kesehatan ya, penting sekali buat teman-teman di desain di Batam. Oke, terima kasih Pak Didi. Ada ini biasanya kita minta kenang-kenangan sama minta. Kita yang minta, bukan kita kasih ini. Hah? Enggak jadi. Hah? Minta kenang-kenangan dong. Boleh ya dong. Minta tanda tangan maksudnya. Jadi seperti yang lain tamu-tamu podcast kita minta tanda tangan boleh di samping di bagian biru boleh. Di sini dok. Nah, pakai nama enggak? Kalau salah ini kan ada nama ya. Ya, betul. Kalau dokter gitu ya tuh. Tanda tangannya. Ya itu kepanjangannya ibu. Oh gitu. Kenapa ibu? Ya. Kenapa dengan ibu? Dulu waktu masih pacaran tuh I love you. Gitu. Iya itu tiga bangunan tuh I love you. Oke. Kalau di ini kan ibu bisa juga. Love you itu jadi dimerengkan jadi B. Walah. Tanda tangannya berarti. Ya. Dokter unik nih. Dokter gaul. Dokter gaul. Terima kasih dok. Ya, Dokter Didi Kusmatjadi. Iya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam. Sudah sah menjadi tamu kita dokter ya. spesialis kandungan. Sudah sharing dengan kita, dengan teman-teman di Batam, di Kepri dan Tribuners ya. Ya, teman-teman Tribuners. Semoga bermanfaat lah. Ya, semoga bermanfaat. Tetap selalu sehat, jaga kesehatan selalu ya. Oke Tribuners, ketemu lagi besok. Oh, kita besok kita ngomongin pramuka nih, Pak. Ya, kita undang spesial Pak Amsakar. Iya, hari pramuka kita bahas pramuka udah pada rindu mungkin ya. Iya, jangan-jangan ada yang udah nggak aware lagi dengan pramuka. Iya. Oke, Tribuners, ketemu lagi besok di jam 5. Ya. Tonton lagi kita di sini dengan ceritaan obrolan kita tadi dengan Pak Dr. Didi bisa dilihat di YouTube ya. Ya, subscribe channel kita YouTube Tribun Podcast dan follow Instagram kita @Tribun Podcast. Dan kalau mau dengar suara kita bisa di Spotify atau di Anchor, oke? Dan kita ketemu lagi besok. Dah.